Tapi prinsipnya adalah untuk bayi itu less is more, Pak Iman. Jadi less is more. iya, kalau misalnya memang ada seperlunya saja gitu. Jadi kalau misalnya perlu kan sabun ya, karena untuk membersihkan kulit. Tapi kalau yang macam-macam wangi segala macam gitu ya, semakin kecil bayinya kita tidak anjurkan, karena kan itu juga bahan kimia ya. Jadi memang pada dasarnya bayi itu pH-nya tinggi. Tapi udah pasti itu udah ya? pasti. Tapi pada saat orang tuanya ada resiko alergi itu lebih tinggi lagi. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi iritasi dan kulit kering pada bayi. Apa saja sih penyebabnya dan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasinya? Langsung aja kita bahas bareng expertnya Dr. Fatima Pitaloka sebagai Medical Lead Sanofi Consumer Healthcare Indonesia. Terima kasih Dr. Pita sudah mau berkenan bergabung di podcast kami. Terima kasih Pak Iman, gimana kabarnya? Saya sih selalu mantap. Dokter gimana semangat. Dok? Sehat, alhamdulillah. Oke, Dok, ini ngomongin masalah kulit bayi nih, Dok. Nggak ada habisnya. Nggak pernah ada habisnya. Betul. Ya, karena selalu masih ada anak-anak, bayi selalu masih ada. Pasti ini nggak akan pernah hilang juga masalah kulit. Malah makin banyak ya, populasi makin banyak, masalah makin banyak. Apa sih Dok permasalahan yang paling umum lah terjadi? Biasanya pada kulit bayi itu masalahnya nggak jauh-jauh ya, kulit kemerahan, kemudian gampang ngelupas gitu ya, kulit bayi kering gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa medisnya kita suka bilang dermatitis, itu yang paling sering, paling sering banyak terjadi. Yang itu bikin ibu-ibu pusing kan ya, gimana sih cara ngatasinnya gitu. Benar. Nah, penyebab apa yang biasanya terjadi bisa meningkatkan resiko terjadinya ini? Ya, jadi kalau misalnya pengen tahu gimana cara ngatasinnya, kita harus tahu penyebabnya, ya kan ya. Nah, jadi kenapa kulit bayi itu sensitif? Itu adalah karena memang kulitnya beda. Nah, bedanya gimana? Karena pada saat dalam kandungan itu kan kita di air ya. Nah, kulitnya itu yang penting tugasnya adalah supaya airnya nggak masuk ke dalam badan bayi. Nah, begitu lahir itu kondisinya sudah beda, kering. Nah, otomatis bayi harus beradaptasi. Nah, adaptasinya itu nggak bisa langsung serta-merta Pak Iman gitu ya, butuh waktu. Jadi biasanya 1-2 tahun pertama itulah yang bikin ada masalah-masalah itu karena bayi butuh beradaptasi gitu sampai nanti dewasa gitu ya. Nah, yang pertama bedanya apa? Yang pertama kulit bayi itu lebih tipis. Sel-selnya lebih kecil-kecil, lebih tipis dan jarak antar selnya itu lebih renggang. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, di bawah sel itu ada namanya sel yang biasanya suka buat menjaga kelembaban. Gitu. Nah, selnya itu masih sedikit. Akibatnya apa? Karena misalnya tadi ya sel-selnya lebih kecil, jaraknya lebih renggang, kemudian sel yang buat menjaga kelembabannya lebih sedikit, maka ketika mandi dia akan nerima airnya banyak. Tapi nggak lama kemudian airnya gampang menguap karena tadi ya nggak ada sel yang buat menjaga, kemudian tadi jaraknya makin lebih lebar gitu ya. Nah, yang kedua pH-nya. Pada saat di dalam kandungan itu pH-nya itu basah karena ketuban itu kan basah. Nah, begitu lahir dia harus menyesuaikan ke kondisi asam. Nah, itu kan butuh waktu juga ya. Nah, pH basah pada bayi itu efeknya adalah kulit kering yang pertama. Tadi ya udah kering, ini tambah lagi kering. Kemudian yang kedua, pada saat bayi lahir itu dia akan ada bakteri-bakteri yang saling berebutan untuk tumbuh. Kalau misalnya yang tumbuh itu bakteri merugikan, terutama bakteri merugikan itu kan dia tumbuhnya di pH yang tinggi ya. Nah, kalau misalnya itu yang tumbuh maka kulit bayi akan terjadi masalah gitu. Jadi pH yang tinggi itu bisa menyebabkan kulit bayi terjadi infeksi atau bahkan terjadi iritasi juga gitu. Ciri atau tanda-tanda lah yang sensitif itu seperti apa, Dok? Kulit sensitif, nah itu ya. Jadi kalau misalnya kulit sensitif tanda-tandanya adalah dia gampang kemerahan Pak Iman. Jadi kalau misalnya memang yang biasanya itu kulit kemerahannya hanya karena kepanasan, kalau misalnya bayi pada kulitnya yang sensitif itu meskipun udaranya udah kita jaga, bajunya udah kita jaga, dia lebih sering gampang kena merah-merah tadi. Dan biasanya kita harus cek juga riwayat alergi pada keluarganya. Nah, karena bisa terjadi itu ya. Betul. Jadi biasanya kulit sensitif itu adalah karena keturunan gitu. Jadi kalau misalnya ayah ibunya ada riwayat alergi, meskipun nggak yang kulit ya, misalnya bersin-bersin, alergi udang, alergi makanan, nah itu kemungkinan bayinya juga akan ada resiko alergi pada kulit gitu. Jadi kalau misalnya memang sensitif, harus cek juga nih orang tuanya ada riwayat alergi atau enggak gitu. Terus gimana cara mengatasi yang tepat? Nah, kalau misalnya sudah terjadi keluhan kemerahan seperti tadi, yang pertama prinsipnya adalah jaga kulit bayi supaya dia tetap kering.
gitu ya. Justru harus tetap kering ya, Dok? Iya, jadi misalnya nih kalau keringetan banyak cepat ganti gitu ya. Jangan sayang-sayang nyuci baju banyak gitu ya. Iya, Nah, kadang-kadang ada orang begitu kan, iya, orang tua aduh kan. sayang nih cuciannya udah numpuk gitu kan. Nah, kemudian yang kedua pakai baju yang menyerap keringat gitu ya. Oke. Kemudian mandi teratur pagi sore. Kemudian udaranya juga nih harus kita perhatikan. Misalnya di ruangannya bayi itu jangan sampai bayi terlalu panas. Karena kalau misalnya dia terlalu gerah, terlalu panas, kelembaban tinggi, maka dia akan lebih gampang terkena kulit seperti itu. Tapi kalau misalnya memang dalam 2 hari tidak ada perbaikan, kita sudah berusaha coba, nah itu mungkin ke konsultasi ke dokter ya. Karena kan kalau bayi lebih sensitif, kita mesti kalau misalnya udah kita coba nggak bisa, kita usahakan untuk disarankan ke dokter gitu. Kalau tadi di ruangan tidak boleh udara terlalu panas, terlalu dingin gimana, Dok? Nah, kalau terlalu dingin itu biasanya resikonya kulit kering. Nah, kalau di AC, apalagi kalau sekarang yang di Jakarta kan atau misalnya di kota besar gitu ya, AC 24 jam gitu ya. Nah, itu justru akan juga meningkatkan resiko kulit kering gitu. Which is sebenarnya juga nggak terlalu oke. Nggak oke, bener. Karena Iya kan? tadi ya kulit bayi kalau misalnya dia di AC terlalu dingin, dia akan lebih gampang menguap justru ya, karena jadi kering. Kalau udah kering dia biasanya gatal digaruk, jadi iritasi, kemerahan. Nah, itulah beruntut-beruntut ya. Kalau misalnya memang ada bakteri merugikannya yang akan tumbuh juga atau jamur, jadi ada infeksi gitu sih. Jadi awalnya memang kulit kering, pH tinggi tadi. Kemudian kalau misalnya memang digaruk dan sebagainya, maka akan dapat timbul iritasi sampai infeksi gitu. Kalau ke dewasa, orang dewasa tuh tetap bisa seperti itu ya, Dok ya? Orang dewasa lebih tahan, Pak Iman. Kenapa? Karena tadi kulitnya dia sudah lebih tebal, jarak antar selnya lebih rapat. Kemudian di bawahnya ada sel khusus yang untuk menjaga kelembaban. pH-nya dia udah asam. Jadi bakteri baiknya udah tumbuh optimal di situ. Jadi kalau semakin dia dewasa, makanya biasanya anak-anak itu di bawah 2 tahun masih sensitif. Tapi kalau misalnya lihat di atas 2 tahun sampai usia TK, SD gitu ya, itu udah mulai lebih tahan tuh. Iya, nah, itu karena memang dia kulitnya sudah berangsur-angsur menjadi kulit dewasa gitu. Oke, dan produk perawatan kulit bayi yang direkomendasikan adalah ini. Iya, betul. Tapi prinsipnya adalah untuk bayi itu less is more, Pak Iman. Jadi less is more. Iya, kalau misalnya memang ada seperlunya saja gitu. Jadi kalau misalnya perlu kan sabun ya, karena untuk membersihkan kulit. Tapi kalau yang macam-macam wangi segala macam gitu ya, semakin kecil bayinya kita tidak anjurkan, karena kan itu juga bahan kimia ya gitu. Jadi sebisa mungkin, seperlu mungkin. Misalnya sunscreen pun kalau kita ini di atas 6 bulan kita baru anjurkan seperti itu. Jangan di bawah 6 bulan. Iya, betul. Jadi memang kalau untuk bayi itu less is more gitu. Jadi dan pilih sabunnya juga atau perawatannya yang memang khusus untuk bayi gitu. Gimana kalau misal produk perawatan yang mengandung lactic acid itu direkomendasikan dong ya kayak gitu ya? Iya, betul. Jadi salah satunya adalah Lactasit Baby ini, Pak Iman. Jadi dia mengandung lactic acid dan juga lactoserum. Apa sih itu ya apa tuh? Iya, apa tuh ya nih. gitu ya. Jadi lactic acid itu merupakan turunan dari alpha hydroxy acid atau kalau AHA ya kita dengarnya ya, yang buat perawatan kulit skincare. Nah, itu dia fungsinya adalah melembabkan kulit. Tadi karena kulit bayi itu kan memang cenderung kering gitu ya, makanya kita kasih ada pelembab ekstra supaya menjaga kelembabannya. Kemudian yang kedua adalah lactoserum. Lactoserum itu adalah sisa bikin keju. Kalau misalnya kita bikin keju, susunya itu kan, kejunya kan yang gumpal. Nah, airnya, cairannya itu adalah lactoserum yang ternyata manfaatnya banyak sekali karena mengandung ada vitamin, ada mineral, ada kemudian lactic acidnya juga di situ. Jadi dia berfungsi untuk membantu meregenerasi juga kulit bayi. Dan lactic acid atau lactoserum ini juga menjaga pH-nya supaya seimbang. Tadi kan pH bayi kan tinggi ya. Benar. Nah, itu kita bantu turunkan supaya optimal, supaya bakteri baik di kulit itu tumbuhnya optimal. Kalau misalnya dia kompetisinya kan sifatnya kompetisi ya. Kalau misalnya memang bakteri baiknya itu tumbuh optimal, maka bakteri merugikan, jamur, dia nggak akan tumbuh di situ, sehingga menurunkan resiko terjadinya infeksi pada kulit. Gitu. Oke. Lactasit Baby sendiri variannya ada berapa nih, Dok? Dan apa aja perbedaannya? Perbedaannya betul. Jadi varian Lactasit Baby itu ada 2. Ada yang warnanya hijau ini adalah extra milky, gitu ya. Kemudian yang biru itu adalah gentle care. Bedanya apa? Jadi kalau misalnya extra milky ini memang dia ekstra pelembab. Jadi untuk bayi dengan kulit normal tapi memang yang cenderung kering. Kenapa? Kayak tadi di AC seharian gitu ya. Kemudian ada misalnya pulang kampung yang cuacanya nggak menentu. Nah, itu kita bisa pakai yang extra milky. Kemudian yang kedua adalah yang biru ini, gentle care. Gentle care ini kita khususkan untuk bayi-bayi dengan kulit sensitif tadi, yang misalnya ada riwayat keluarga alergi, kemudian yang
udah dicoba berbagai cara kok, misalnya suhunya udah oke tapi tetap merah-merah terus. Nah itu kan berarti dia sensitif ya. Nah gampang iritasi, maka kita anjurkan yang gentle care yang biru ini. Jadi kulit gitu. yang sensitif tuh pakai yang biru. Yang biru, kemudian kalau yang kulit normal cenderung kering itu pakai yang hijau. Nah cara kerja sendiri dok untuk laktasi baby ini untuk melembutkannya gimana? Ya tadi ya, jadi laktasi baby itu kan mengandung lactic acid lactoserum. Jadi dia melembabkan kulit bayi. Tadi ya yang kulit bayinya gampang kering, kita bantu dengan dilembabkan. Kemudian pH-nya dibuat optimal, diturunkan. Karena tadi pH bayi itu sekitar 6,8 Pak Iman. Sedangkan pH kulit yang normalnya itu sekitar 5. Nah dengan laktasi baby yang pH-nya 3,5 sampai 5,5 ini, kulit bayi diturunkan sehingga normal, supaya tadi kalau pH-nya itu normal akan kulitnya itu akan lebih lembab. Jadi itu juga salah satu ininya ya, keuntungannya. Kemudian tadi bakteri baiknya tumbuh optimal sehingga mengurangi resiko terjadinya iritasi maupun infeksi gitu ya. Kemudian dia ada tadi laktoserum gitu ya, membantu regenerasi kulit bayi gitu ya. Dan laktasi baby ini sudah teruji secara klinis hipoalergenik. Jadi sudah ada penelitiannya. Jadi jangan khawatir, aduh takut nih pakai laktasi baby gitu ya, apakah jadi bikin malah iritasi atau merah-merah gitu. Nah itu kita sudah ada penelitiannya hipoalergenik gitu. Oke, karena tadi less is more dok. Cara pakainya gimana nih? Ya, boleh nggak nih betul. tiap saat, tiap jam gitu kan? Misalnya kan ada juga kan, gimana sih sebenarnya Nah dok? ya, jadi kita anjurkan pakainya 2 kali sehari Pak Iman, mandi pagi dan sore gitu ya. Kita tuangkan secukupnya ke tangan, kita bikin busa, kemudian kita usapkan. Nah laktasi baby ini keunggulannya adalah dia bisa digunakan untuk sabun maupun sampo. Jadi sudah langsung paket lengkap satu produk aja, kita pakai buat sampo bayi dan juga sabun bayi gitu. Jadi dia udah bisa jadi sabun, udah bisa jadi sampo. Betul. Nah kalau misalnya kena mata tuh gitu, aman nggak tertelan? Ya. Namanya juga anak-anak kan ya. Anak-anak betul. Jadi kalau misalnya kena mata, laktasid ini tidak terlalu membuat mata perih. Tapi namanya ada produk masuk ke mata pasti nggak nyaman ya. Pasti. Kalau misalnya memang sudah masuk ke mata, kita bilas aja pakai air. Kalau misalnya tidak sengaja tertelan, kalau misalnya memang cuma sedikit, kita mungkin minumin anaknya lebih banyak air putih. Tapi kalau misalnya agak banyak, mungkin ya takutnya kenapa, kita sarankan ke dokter aja sih gitu ya untuk cek. Tapi sebetulnya kalau memang hanya tertelan sedikit, itu kita anjurkan untuk minum yang banyak. Semoga nggak kenapa-kenapa. Tapi ini dipakai tiap hari bisa kan dok? Bisa kan, justru ini kan kita pakai untuk harian ya. Jadi kalau untuk pagi dan sore setiap hari kita gunakan laktasid baby supaya tadi kulitnya lebih lembab, kemudian pH-nya terjaga, bakteri baiknya pertumbuhannya terjaga. Jadi menghindari terjadinya iritasi maupun infeksi pada kulit. Separah gitu. itu ya berarti iritasi dan infeksi itu dok ya. Kalau pada bayi itu pada parah bayi tadi ya. Betul, parah banget Pak Iman. Kenapa? Karena tadi pH-nya masih 6,8, bayangin aja. Meskipun bakteri baiknya di situ tumbuh, tapi dia lebih susah tumbuhnya karena pH-nya nggak optimal. Dan pH tinggi tadi membuat kulitnya kering. Kulit kering ditambah tadi yang memang fisiologisnya ya, memang dia jarak antar selnya lebih lebar, sel-selnya lebih kecil. Jadi memang bayi semakin dia kecil itu semakin rentan terkena iritasi, infeksi. Nah, nanti semakin dia mulai umur 1 tahun, 2 tahun itu dia akan mulai sudah menyesuaikan gitu. Jadi kalau balik ke pH tadi, memang kalau bayi itu ada penyebabnya nggak sih bayi itu pH balance-nya tinggi, atau ada beberapa bayi yang pH balance-nya bisa rendah juga dok? Iya betul. Jadi memang pada dasarnya bayi itu pH-nya tinggi. Tapi udah pasti itu udah pasti. Tapi pada saat orang tuanya ada resiko alergi itu lebih tinggi lagi. Nah makanya kenapa anak-anak dengan riwayat alergi pada keluarga itu kita cek tuh. Pasti kalau kita cek pH-nya lebih tinggi. Makanya kenapa dia sensitif tadi, lebih kering, gampang merah-merah, gampang terkena iritasi, infeksi gitu. Dan apalagi kalau kena di bayi itu kan kita sebagai orang tua juga makin kasihan gitu kan. Betul, ngelihatnya kayak ada yang nangis terus, saya lihat gitu kan. Iya, justru kalau misalnya memang dia nangis terus akan mengganggu pertumbuhan kan, perkembangannya karena nggak bisa tidur. Nanti aktivitasnya terganggu, tumbuh kembangnya juga pada akhirnya terganggu juga gitu. Makanya memang kalau misalnya memang sudah ada iritasi, merah-merah itu cepat segera ditangani gitu ya. Karena kalau enggak tadi ya jangka panjangnya rewel terus, makannya juga mungkin jadi nggak enak, kemudian tidurnya nggak nyenyak gitu ya, sehingga pertumbuh kembangnya juga pada akhirnya akan terganggu. Oke. Gitu. Ini bisa didapatkan di mana aja dok? Tersedia di apotek-apotek gitu ya, banyak apoteknya, terutama mungkin apoteknya swiper sekalian ya. Nah harus stok juga nih untuk pasiennya, konsumennya. Dan tentunya ada di Swiperx Belanja. Betul. Swipers lengkapi stok produk apotek milik Swipers dengan produk laktasi baby dari Sanofi. Mumpung produknya masih ready stock di Swiperx Belanja, langsung aja check out. Buruan, jangan sampai kehabisan. Bu dokter, sebelum kita closing nih,
boleh kasih tips pamungkas bagaimana merawat kulit bayi yang sensitif? Silakan. Iya betul. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ya, swiper sekalian kalau ada pasiennya kita sarankan juga kalau misalnya memang ada bayi dengan kulit sensitif, yang pertama jaga supaya kulitnya tetap kering. Kalau misalnya memang dia sudah ada keringat atau lembab, cepat ganti gitu ya. Kemudian pakaikan baju yang menyerap keringat, kemudian mandi pagi dan sore gitu ya. Gunakan sabun yang sesuai dengan produk bayi gitu ya, produk sabun yang sesuai dengan kondisi bayi seperti Lactasit Baby dengan lactic acid dan lactoserumnya. Ada 2 varian yang bisa dipilih, extra milky dan juga gentle care. Gentle care untuk kulit sensitif dengan riwayat alergi pada keluarga, kemudian extra milky untuk yang kulit normal cenderung kering misalnya pada AC seharian. Jadi jangan khawatir, semoga bayi kita sehat-sehat terus ya gitu. Amin. Bu Dokter, terima kasih banyak atas kedatangannya. Jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi. Asik Ya, setuju. pastinya kan ya. Swipers nih banyak tercerahkan lah dengan informasi yang diberikan. Amin. Aku senang banget sih. Semoga kedepannya kita ada waktu lagi ya untuk ngobrol-ngobrol. Pastilah, kita sediakan waktunya. Thank you Asik. sekali lagi Bu Iya. Dokter. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.